Sampurasun. Anggota kelompok 1. Geami Permata Wijaya 2. Ratna Khofifah 3. Rizka Afriani 4. Kristianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang sistem politik dan kapabilitas sistem politik. Di sini ada beberapa sub pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah definisi sistem politik dan kapabilitas politik di Indonesia. Yang kedua, proses politik di Indonesia. Yang ketiga, jenis kapabilitas. Yang keempat, peran masyarakat dalam sistem politik Indonesia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama ada definisi sistema. Sistema berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani systema, adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian definisi politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan dari antara definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Selanjutnya, definisi sistem politik menurut para ahli. Sistem politik tidak lain adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan proses yang langgeng. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai sistem politik. Yang pertama dari David Easton, berpendapat bahwa sistem politik adalah interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Kemudian, Rusani Simantapura berpendapat bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang baik. Kemudian yang terakhir, Robert Dahl berpendapat bahwa sistem politik adalah suatu pola yang tetap dari hubungan manusia yang melibatkan makna yang luas dari kekuasaan, aturan, dan kewenangan. Selanjutnya, proses sistem politik di Indonesia. Periodisasi proses politik di Indonesia dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, masa kerajaan atau prakolonial. Yang kedua, masa kolonial atau penjajahan. Yang ketiga, masa demokrasi liberal. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin. Yang kelima, masa demokrasi Pancasila. Dan yang keenam, masa reformasi. Masa prakolonial. Pada masa ini, penyaluran tuntutan relatif rendah dan terpenuhi. Pemeliharaan nilai yang hidup dan berkembang sesuai dengan penguasa saat itu. Kapabilitas SDM memenuhi, integrasi vertikal dari atas ke bawah, sedangkan integrasi horizontal hanya terjadi di level antar penguasa saja. Gaya politik tentu saja kerajaan sesuai bentuk negaranya. Karena bentuk negara adalah kerajaan, maka kepemimpinan negara berada di tangan raja dan sebagainya. Sedangkan untuk keterlibatan militer tentu saja sangat kuat karena pada masa itu adalah masa peperangan. Analisis terhadap stabilitas ada saatnya stabil jika pada saat itu tidak ada perang, dan tidak stabil jika berperang. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada kerajaan. Pada masa kolonial. Pada masa ini penyaluran tuntutan relatif rendah namun tidak terpenuhi. Pemeliharaan nilai tidak berjalan baik dan sering dilanggar. Kapabilitas banyak namun diambil oleh penjajah. Integrasi vertikal dari atas ke bawah tidak harmonis, namun integrasi horizontal harmonis antara sesama penjajah atau sesama elit pribumi. Gaya politik divide et impera atau memecah belah. Kepemimpinan pada masa itu, elit pribumi diperalat dan partisipasi rakyat hampir tidak ada disebabkan rasa takut. Sedangkan untuk keterlibatan militer tentu saja sangat kuat. Analisis terhadap stabilitas mudah sekali dikacaukan. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada penjajah. Masa demokrasi liberal. Pada masa ini, penyaluran tuntutan tinggi. Namun karena ini adalah awal berdirinya Indonesia, wadah untuk menampung belum tersedia. Pemeliharaan nilai sangat tinggi, kapabilitas banyak potensi namun baru sedikit digali. Integrasi vertikal dua arah, sedangkan integrasi horizontal timbul disintegrasi. Gaya politik ideologi.
kepemimpinan generasi pemuda 1928 atau pada masa Sumpah Pemuda, sedangkan untuk keterlibatan militer dikuasai oleh sipil. Analisis terhadap stabilitas, instabil, karena negara baru saja berdiri. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada golongan atau partai. Selanjutnya, masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini, penyaluran tuntutan tidak tersalurkan. Pemeliharaan nilai rendah, kapabilitas banyak potensi namun baru sedikit digali. Integrasi vertikal dua arah, sedangkan integrasi horizontal timbul disintegrasi. Gaya politik ideologi, kepemimpinan generasi pemuda 1928 atau generasi Sumpah Pemuda, sedangkan untuk keterlibatan militer dikuasai oleh sipil. Analisis terhadap stabilitas masih instabil karena baru saja berdiri. Semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada golongan atau partai. Masa demokrasi Pancasila. Pada masa ini, penyaluran tuntutan awalnya seimbang, namun kemudian tidak terpenuhi karena fusi. Pemeliharaan nilai terjadi pelanggaran HAM, namun ada pengakuan HAM. Kapabilitas sistem terbuka, integrasi vertikal atas bawah, sedangkan integrasi horizontal terlihat. Gaya politik, intelek, pragmatik, dan konsep pembangunan. Kepemimpinan teknokrat dan ABRI, sedangkan untuk keterlibatan militer sangat besar dengan dui fungsi ABRI. Stabilitas stabil, semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada pemerintah atau Golkar. Dan terakhir pada masa reformasi. Pada masa ini penyaluran tuntutan tinggi dan terpenuhi. Pemeliharaan nilai penghormatan HAM tinggi, kapabilitas sistem disesuaikan dengan otonomi daerah, integrasi vertikal dua arah, sedangkan integrasi horizontal muncul kebebasan. Gaya politik pragmatis, kepemimpinan sipil, purnawirawan, politisi. Sedangkan untuk keterlibatan militer dibatasi dan justru partisipasi massa tinggi. Stabilitas instabil, semua aparat negara pada masa ini sangat loyal kepada pemerintah. Proses politik mengisyaratkan harus adanya kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda di antara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritis liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik dikuru dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang, ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi, yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat, dan lingkungan internasional. Selanjutnya, kapabilitas sistem. Kapabilitas sistem politik adalah kemampuan sistem politik dalam menghadapi tantangan, dinamika, dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu negara, atau pengertian lainnya yaitu kemampuan sistem politik dalam bidang ekstransif atau kemampuan eksplorasi sumber daya alam dan juga manusia, distributif, kemampuan mengolah SDA dan SDM, regulatif, kemampuan menyusun undang-undang, mengatur serta mengawasi dan mengendalikan tingkah laku individu, kelompok, organisasi, perusahaan, dan lain-lain, sehingga dapat patuh dan taat kepada undang-undang yang berlaku. Simbolik, kemampuan untuk membangun pencitraan terhadap kepala negara atau juga rasa bangga terhadap negaranya. Responsif, kapabilitas untuk menciptakan daya tanggap kepada masyarakat dan dalam negeri serta internasional, hubungan interaksi dengan luar negeri untuk mencapai tujuan nasional seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Almond, untuk menentukan realitas kegagalan sistem politik memerlukan serangkaian parameter yang sekaligus pemenuhan di dalamnya menjadi sebuah tawaran solusi. Dikatakan bahwasanya setiap sistem politik memiliki 6 jenis kemampuan, yaitu ekstransif. Ekstransif adalah kemampuan pemerintah untuk melakukan pengelolaan terhadap SDA dan SDM di lingkungan dalam maupun lingkungan luar. Adapun menurut Gabriel Almond,
mengemukakan bahwa kapabilitas ekstensif yaitu kemampuan pengumpulan dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dari lingkungan dalam negeri dan internasional. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah, seperti bagaimana pemerintah mengelola pertambangan terhadap dengan modal domestik maupun asing dan kepentingan kemakmuran rakyat di sisi lain. Sementara kemampuan pengelolaan SDA akan berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan, peningkatan sumber daya, pengelolaan SDM, dan lain-lain. Tentu saja, pada akhirnya, kedua dimensi kemampuan pengelolaan potensi SDA dan SDM harus dipadukan ke dalam satu tujuan, yaitu kemasyarakatan bangsa di mana sistem politik itu bekerja. Selanjutnya, 2. Distributif. Distributif adalah kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dan mendistribusikan SDA dan SDM berupa barang dan jasa yang dimiliki oleh masyarakat dan negara secara merata. Menurut Gabriel Almond, kapabilitas distributif yakni merujuk kepada kemampuan melakukan alokasi dan distribusi sumber-sumber ekonomi, penghargaan, status, dan kesempatan untuk semua lapisan masyarakat. SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata dalam rangka penciptaan keadilan sosial. Pada saat yang sama, distribusi sumber-sumber penghidupan dan pekerjaan serta mobilitas sosial juga penting diperlihatkan oleh kapabilitas distributif ini. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara. Itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sistem dan struktur perpajakan dengan demikian akan mempengaruhi corak kenegaraan. Apakah bisa dikatakan lebih adil atau kurang adil? Lebih mampu menjalankan kapabilitas distributif atau malah gagal? Selanjutnya, 3. Regulatif. Regulatif adalah kemampuan pemerintah untuk membuat aturan-aturan yang dapat mengontrol dan mengendalikan perilaku individu atau kelompok agar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Gabriel Almond beranggapan bahwa kapabilitas regulatif sama dengan pengaturan yang merujuk kepada aliran kontrol atas perilaku individu dan relasi-relasi kelompok di dalam sistem politik. Poin ini biasanya dilakukan dengan cara menerapkan peraturan-peraturan secara umum, di mana tolak ukur penilaiannya terletak pada sejauh mana pola-pola tingkah laku daripada individu-individu yang ada, beserta berbagai bidang di dalamnya dapat diatur oleh suatu sistem politik. Empat, simbolik. Simbolik adalah kemampuan untuk membangun pencitraan terhadap kepala negara atau juga rasa bangga terhadap negaranya. Menurut Gabriel Almond, kapabilitas simbolik artinya kemampuan pemerintah dalam bereaksi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah, maka semakin baik kapabilitas simbolik sebuah sistem politik. 5. Responsif. Responsif adalah kemampuan daya tanggap yang diciptakan oleh pemerintah terhadap tuntutan atau tekanan. Gabriel Almond berpendapat tentang kapabilitas responsif bahwa dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output. Output berupa kebijakan pemerintah dapat diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat. Di sini agak sedikit berbeda dengan kapabilitas simbolik. Yang paling pokok bukanlah didapatkan benang merah antara kebijakan dengan tuntutan atau aspirasi masyarakat, tetapi lebih kepada bagaimana proses pembuatan kebijakan itu sendiri, yakni pelembagaan mekanisme agresi dan artikulasi politik kepentingan masyarakat ke dalam sebuah kebijakan politik. Jadi, bukan sekedar melihat apakah output kebijakan paralel dengan aspirasi atau tuntutan masyarakat,
Tetapi, apakah di dalam sistem politik tersebut telah terlembagakan suatu mekanisme di mana rakyat dapat lebih mudah dan lebih mungkin untuk terlibat di dalam tahapan-tahapan pembuatan kebijakan? 6. Domestik dan internasional. Domestik dan internasional adalah kemampuan yang dimiliki pemerintah dalam hal bagaimana ia berinteraksi di lingkungan domestik maupun luar negeri. Kemampuan domestik sistem politik masih lemah sehingga relasi antara pemerintah dan masyarakat kurang harmonis. Hal ini tergambar dari berbagai aksi ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah selama ini. Mengenai kemampuan internasional, sistem politik Indonesia sangat terbuka terhadap kebijakan internasional dan membentuk relasi yang baik dengan dunia internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan atau kapabilitas sistem politik adalah 1. Tanggapan atau respon dari para elit politik terhadap input baik dari masyarakat sendiri maupun dari masyarakat internasional. 2. Sumber-sumber material yang diperlukan untuk melaksanakan atau menjalankan sistem politik. 3. Aparat-aparat organisasi atau birokrasi dari sistem politik. Dengan kata lain, apakah birokrasi berjalan secara efektif? Dan yang terakhir yaitu 4. Tingkatkan dukungan terhadap sistem politik itu. Nah, selanjutnya demokrasi Indonesia dibedakan dalam beberapa masa, yaitu yang pertama, masa Republik Indonesia I. Pada masa Republik Indonesia I, masa demokrasi konstitusional menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai politik sehingga disebut demokrasi parlementer. Yang kedua, masa Republik Indonesia II. Pada masa Republik Indonesia II, lebih dikenal dengan masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini pula, beberapa aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional secara moral sebagai landasannya. Selain itu, telah menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, masa Republik Indonesia. Pada masa Republik Indonesia III, demokrasi Pancasila muncul sebagai demokrasi konstitusional dengan menonjolkan sistem presidensial. Dengan demikian, peranan eksekutif terutama pada masa Orde Baru sangat dominan dalam menjalankan dan mengendalikan jalannya pemerintah. Selanjutnya, sikap positif bangsa Indonesia dalam pengembangan demokrasi Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan hak pilihnya. Hak memilih dan dipilih untuk melaksanakan pemilu secara langsung. Yang kedua, musyawarah dan mufakat. Yang ketiga, mengakui dan menghormati hak asasi manusia. Yang keempat, kebebasan beragama, dan yang terakhir, menjunjung tinggi hukum yang sedang berlaku. Thank you. Any question?